Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami di channel Madrasah Informasi, channel yang menginformasikan seputar madrasah. Kesempatan kali ini kita akan menginformasikan terkait dengan bantuan operasional sekolah di Kementerian Agama, yaitu di madrasah, bahwa menurut tahapan di portal BOS tercantum pencairan BOS madrasah atau BOS Kemenag akan dicairkan awal Januari, tetapi sampai hari ini masih belum ada informasi tentang kapan akan dicairkan dana BOS tersebut. Hari tadi telah dilaksanakan sosialisasi pencairan dana BOS yang disiarkan oleh Madrasah Reform di channel YouTube-nya, yang menginformasikan tentang pencairan dana BOS madrasah di tahun anggaran 2022. Bagaimana informasinya dan apa yang menyebabkan pencairan terlambat atau tidak tepat waktu? Mari kita simak bersama-sama informasi tentang pencairan BOS. Dana BOS sampai hari ini belum dapat dicairkan seperti itu ya. Nah, apa sih faktor-faktor kebijakan yang menyebabkan hal ini terjadi? Akan disampaikan langsung oleh Pak Kasubdit. Silahkan Pak Aceng. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali saya menyapa semuanya, Mbak Ina, Mas Doni, Mas Eko, Mas Heru, dan Ibu serta Bapak sekalian yang hadir bersama-sama kita di pagi ini. Saya juga senang sekali Mbak ini pertama kali saya bertemu dengan Ibu dan Bapak sekalian, bersilaturahmi dan sambil tatap muka. Rasanya salam saya dari Mas Doni setiap hari, salam dari Ibu dan Bapak sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita bisa diskusikan, bisa kita tahu kenapa begitu ya. Iya. Mas Doni dan teman-teman sekalian, jadi apa yang disampaikan Mbak ini tadi, kenapa? Sebentar, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu sepertinya. Karena tim BOS dan tentu saja dari para penerima seluruhnya itu telah berhasil merealisasi 100% ya dana BOS pada tahun 2021. Saat ini sedang review oleh BPKP, oleh BPK. Mudah-mudahan seluruhnya tidak ada masalah. Saya kira kita mohon doanya ini dari semua. Dan tentu saja kita sudah masuk di persiapan 2022. Seluruh tahap sudah dilakukan sepertinya, dari mulai sosialisasi Juknis 2002 sudah mulai November. Saya sempat buka, ternyata Pak Dirjen memberi rilis resminya di bulan November. Jadi Ibu dan Bapak sekalian pasti sudah menyimak Juknis sebaik-baiknya. Dan di 2022 juga, ini ternyata teman-teman Subdit malah sudah menyiapkan untuk proyeksi di 2023. Saya kira ini satu langkah ya, tahapan-tahapan yang mengesankan kepada kita. Memang BOS merupakan program
prioritas, program yang kita tunggu-tunggu. Nah, pertanyaan Mbak Ina apa tadi kira-kira ya? Apa persiapan ya? Apa kendala Pak yang membuat tadinya kan kita agendakan di awal tahun itu udah bisa cair gitu ya Pak. Apa kemudian yang membuat ini sampai pertengahan Maret ternyata Bapak Ibu madrasah semuanya belum bisa nih mencairkan? Ya, betul Mbak Ina bahwa sebetulnya kita sudah siap ya untuk pencairan pada awalnya di bulan Januari, begitu. Di bulan Januari, dan kita pun sudah menyiapkan seluruh kebutuhan teknisnya. Sasaran itu kan memang sudah lolos verifikasinya di akhir tahun ya, 31 Desember gitu. Kita sudah siap-siap untuk penyaluran tahap pertama. Bahkan rencananya itu besar sekali, saya kira. Dan ternyata begitu ya, ternyata kita di Direktorat Madrasah pada awal tahun, itu kita melakukan verifikasi dan validasi begitu antara Januari sampai akhir Februari lalu terkait dengan pengembalian sisa dana BOS tahun anggaran 2021 ke kas negara. Saya mengikuti proses pengembalian ini, kami koordinasi dengan pihak bank, kami selalu konsultasi dengan pimpinan, karena ini memang membutuhkan kehati-hatian. Dari report sementara, ini Mas Eko yang lapor kepada kami, itu memang masih minim, Mbak. Proses pengembalian yang langsung dilakukan oleh madrasah, begitu. Jadi pengembalian secara mandiri oleh madrasah ke kas negara itu dalam posisi minim. Nah, sehingga masih banyak madrasah yang diketahui ya masih menggunakan rekening itu untuk menyimpan dana selain BOS. Nah, itu membutuhkan keterangan, membutuhkan cek ulang dan seterusnya. Jadi kehati-hatian ini juga akhirnya membutuhkan waktu. Ini sudah Maret minggu kedua, tapi mudah-mudahan ini sudah mendekati selesai. Kita dengan pihak bank juga sudah meminta kepada pihak bank untuk membantu proses penyetoran ini. Itu yang pertama, Mbak Ina. Ada yang kedua, KSKK juga saat ini itu sedang melakukan proses evaluasi terhadap bank penyalur BOS ya. Yang lalu kita kan banyak bank yang kita minta tolong untuk fasilitasi penyaluran ini. Beberapa bank itu sudah dilakukan evaluasi gitu. Bagaimana kemungkinan untuk penyaluran di tahun ini, di tahun 2022. Nah, karena itu kita telah kembali PKS-nya, kita telah aspek-aspek teknis dan yuridisnya sehingga penyaluran BOS ini bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi kami masih sekarang ini sedang mereview bank penyalur, sekaligus kita sedang menyusun PKS yang baru antara Direktorat KSKK Madrasah dengan bank penyalur. Hal lain, nah ini yang ketiga nih, kita masih melakukan evaluasi teknis pencairan dana BOS itu, sehingga diperkirakan dana BOS tahun 2002 ini dapat dicairkan
Saya kira ini berita bagusnya, sehingga insya Allah dapat segera dicairkan pada bulan ini. Nanti Mas Doni lah bisa menjelaskan ya. Pada bulan ini tanggalnya kapan? Ya kita berdoa semualah agar secara teknis bisa lancar. Jadi beberapa bank penyalur sepertinya sudah siap, seperti BSI dan BRI. Saya kira mudah-mudahan ini target kita yang terdekat. Melalui bank itulah kita akan menyalurkan dana BOS. Mudah-mudahan ya Ibu dan Bapak sekalian, ini bisa kita tunggu ya. Terima kasih Mbak Ine, sementara itu saya kira. Ya, baik. Terima kasih Pak Aceng. Izin Pak untuk men-summary gitu ya mungkin ya untuk Bapak Ibu ya, nanti Mas Doni izin dan Mas Eko mungkin bisa menambahkan jika ada yang miss. Intinya yang pertama adalah Bapak Ibu dari sisi kebijakan, kendalanya adalah salah satunya adalah minimnya proses pengembalian secara mandiri ya, sisa dana BOS ke kas negara, sehingga kemudian dikoordinir oleh Mas Eko nih dan Mas Doni, tim pengelola BOS pusat untuk bisa dikembalikan oleh bank. Nah, ternyata setelah dievaluasi banyak sekali madrasah yang menaruh dana pribadi atau selain dana BOS di rekening penyaluran BOS. Nanti mungkin Mas Eko bisa tuh menyampaikan berapa angkanya. Setahu saya ribuan, kemarin update terakhir itu sampai 1.800-an rekening gitu ya, sehingga itu takes time ya Bapak Ibu ya. Kemudian saat ini Direktorat KSKK mengevaluasi bank penyalur gitu ya, ada PKS-nya yang dievaluasi, ada juga teknis pencairannya gitu, sehingga namun demikian diharapkan di akhir Maret ini sudah dapat dicairkan nih secara bertahap gitu ya Pak. Jadi yang kemungkinan dekat bisa adalah BRI dan BSI ya. Alhamdulillah kabar baik ya, karena juga separuh lebih nih Pak, insya Allah ini udah mulai bisa mencairkan berarti kalau melalui bank tersebut gitu ya Pak ya, karena jenjangnya ya Pak ya. Iya. Sepertinya belum sampai separuh. Oh belum sampai ya Pak. Iya belum. Tapi ini progres untuk kita. Iya betul Pak ya. Iya. Karena masih kita juga kan. Iya betul Pak. Kita memang harus selain harus cepat juga tepat ya Pak ya. Kan nggak boleh juga ya dari sisi administratif, harus juga mematuhi aturan-aturan yang ada seperti itu ya, sehingga mohon maklumnya gitu. Nah ini relate ini sama pantun dari Ibu Dina Mariani nih Pak. Memang enak rasa durian yang sakit jantung bisa tak aman. Madrasah Reform juga hadir sebagai pelipur lara para pejuang madrasah. Tuh ya. Amin, mudah-mudahan dibantu doanya ya Bapak Ibu semua. Tidak hanya menjadi pelipur lara ini, tapi juga mencarikan solusi ya Pak ya, yang nyata bagi Bapak Ibu sekalian gitu. Mohon dukungannya. Nah selanjutnya